Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Jadi tadi VM sama VTC dikurang VCJ. Atau VTC sama dengan VM dikurangin V conjunction. Nah, itu kalau kita balik seperti itu ya. Ditambah ya. Nah, VTC sama dengan VM ditambah VCJ. Nah, sekarang kita lihat tabel ini ya. Ini kebetulan yang digunakan adalah tabel tipe J yang di sini yang Bapak punya ya. Jadi kalau kita lihat lagi J itu apa ya? Tipe J. Nah, tipe J iron dan konstanta. Iron dan konstanta. Jadi termokapal tipe J. Nah, ini hanya digambarkan bagaimana cara membaca daripada tabel ini ya. Jadi ini thermoelectric voltage as a function of temperature. Jadi tegangan termokapal sebagai fungsi daripada temperatur. Pada reference junction pada 0 derajat Celcius. Jadi artinya pada 0 derajat Celcius untuk yang cold junction-nya tadi. Nah, ini tabelnya seperti ini. Kita lihat di sini ada kolom ini ya. Satuannya derajat Celcius. Ini adalah suhu, angka suhu ya. Kemudian di sini juga masih angka suhu juga ya. Nah, ini adalah besaran daripada milival yang dibangkitkan ya, sesuai dengan suhu yang dirasakan baik itu di hot junction maupun di cold junction. Oke, nah, sekarang kita lihat kalau pada satu hot junction gitu ya, dia mengukur satu suhu 63 derajat Celcius. Ya. Hot junction tadi, dia mengukur satu suhu, katakanlah suhu temperatur minyak pelumas ya. Jadi pada titik ini ya, nah, ini katakan minyak pelumas, dia temperaturnya 63 derajat Celcius. Nah, itu kita mau tahu berapa sesungguhnya milivolt yang dibangkitkan. Jadi kita lihat 63. Nah, ini adalah kalau kita lihat di sini adalah plus 6. Karena di sini daerah minus ya. Nah, ini kita lihat berarti sini 60 ya. Ini 60. Di sini katakan 63. Berarti kita harus mencari 3-nya di sini. Nah, sehingga kita tarik ke bawah. Ini 60. Nah, ini ketemu adalah milivolt yang dihasilkan atau dibangkitkan adalah 3,275 milivolt. Nah, 3,275 milivolt. Itu cara membaca seperti itu. Demikian juga kalau temperaturnya 47 ya. Jadi 47. Ketemu milivoltnya 2427. Nah, gitu ya. Atau bisa dibalik. Kalau milivoltnya sekian, berapa temperaturnya? Nah, itu tinggal tarik sini 60,
ke sini, oh berarti 63. Kalau semuanya milivoltnya 2,427, berapa temperaturnya? Ya tinggal sininya adalah 40, ke sininya adalah 7, berarti 47. Gitu cara membacanya ya. Nah, sekarang Bapak ada supaya lebih paham, kita lihat contoh soal seperti ini ya. Misalnya pada termokopel tipe S. Ya. Tipe S, yang kita lihat tipe S itu, atau ini ada nggak tipe S di sini? Oke, nggak ada ya. Artinya tipenya banyak ya. Ini kebetulan yang Bapak dapat contohnya adalah yang tipe S. Ya. Oke. Nanti tipe S dia punya sendiri ya. Nah ini tabel tipe S. Tipe S Bapak ambil sepotong saja ya, sebagian saja. Di sini dikatakan PM sama dengan 0,715 milivolt. Oke, kita kembali lagi ke gambar yang sebelumnya. Ini tadi PM-nya. Nah, ini ya PM-nya di sini ya. Tegangan di sini. Ini PTC, ini PCG. Nah, di sini dikatakan VM tadi adalah 0,715 milivolt. Kemudian suhu sekitar cold junction adalah 20 derajat Celcius. Nah, itu adalah suhu sekitar cold junction. Nah, kita kembali lagi ke gambar tadi. Nah, ini ya, yang warna biru ini, ruangan ini ya. Nah, ini dia bilang, dikatakan adalah 20 derajat Celcius. Nah, ditanya, berapakah temperatur yang sedang diukur oleh termokopel? Pertanyaannya adalah, berapa suhu yang diukur di sini? Jadi tadi diketahui ini milivoltnya sudah ketemu berapa, kemudian dikasih tahu lagi temperatur ruangannya berapa. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini ketahuan nilainya berapa, temperaturnya di cold junction tuan berapa, ditanya adalah temperatur yang ini, yang diukur ini berapa? Katakanlah ini minyak pelumasnya. Nah, ini adalah cara menghitungnya. V cold junction itu diketemukan adalah 0,113 milivolt. Jadi ini adalah electric motor force cold junction diperoleh dari tabel posisi 20 derajat Celcius. Ya. Ini kita lihat. Tadi kan 47 milivoltnya berapa, 63 milivoltnya berapa ya. Sekarang adalah 20 derajat Celcius itu milivoltnya berapa untuk termokopel yang tipe S. Jadi kita harus menggunakan tabel yang tipe S. Kita lihat ya, ini kenapa kok bisa ketemu 0,113. Nah, ini adalah tipe S punya ya. Nah, tadi dikatakan 20 derajat. Berapa milivoltnya? Tadi dikatakan 0,113 tadi. Nah, ini ya. 20 derajat. Nah, menurut daftar itu adalah 0,113 milivolt. Kalau seumpamanya 21 derajat ya berarti kita ke sini ya. 0,119. Kalau 22 adalah ke sini 0,125. Nah, tadi di soal tadi adalah 20 derajat. Nah, ketemu milivoltnya adalah 0,113. Itu ya. Nah, tadi di rumus tadi
kita sudah sederhanakan bahwa VTC ya, nah ini ya, ditanyakan VTC sama dengan VM dikurang V conjunction. Nah, V conjunction sudah ketemu ini kan. Nah, jadi sehingga ketemu VTC sama dengan VM ini 0,715 mV ditambah V conjunction sama dengan 0,825 mV. Ini baru diketemukan adalah minivoltnya saja. Maaf, Bapak minum dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kembali lagi, Bapak. Jadi ini baru diketemukan adalah tegangan VTC. Nah, tegangan VTC tadi, kalau kita lihat lagi di gambar ini adalah tegangan yang ini ya. Tegangan yang ini sudah diketemukan dengan cara itu tadi. Nah, pada tabel nilai yang mengapit nilai VTC di atas adalah 0,826 mV atau 124 derajat Celcius dan 0,834 mV atau 125 derajat Celcius. Jadi maksudnya adalah kan tegangan yang dihasilkan atau tegangan yang kita hitung ya VTC tadi diketemukan 0,828 mV. Nah, itu di tabel tipe S tadi yang langsung menjelaskan 0,28 mV itu temperatur berapa itu tidak ada ya. Nah, itu harus kita hitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita harus tahu dulu 0,828 mV ini diapit oleh nilai berapa saja. Nah, rupanya yang atasnya diapit oleh 0,826 dan yang di bawah yang bawahnya 0,826, yang atasnya ada 0,834. Nah, kita lihat di tabel. Nah, ini ya. Tadi kan nilainya adalah 828 ya, 0,828. Adalah di antara ini dengan ini. Karena di daftar ini adanya 0826 sama 0834. Sebetulnya ini angka semua ya, cuman kan ini diambil sebagian saja ya tabelnya itu. Nah, kebetulan di tabel ini yang di tabel ini adanya angka ini 826, 834. Sedangkan yang kita hitung tadi ketemunya adalah 0,828. Kalau 826 kita bisa lihat suhunya adalah 124 ya derajat Celcius. Kalau yang 834 adalah 125. Nah, kita kembali lagi. Nah, ya, 124 dan 125. Nah, kalau 828 ini berapa? Nah, gitu ya. Kan adanya di antara ini ya. Melihat nggak ada di sini ya. Nah, berarti harus kita hitung. Namanya kita hitung dengan cara interpolarisasi. Ya. Oke. Nah, ini ya cara menghitungnya seperti ini. Jadi
Kok ada tarifnya. Jadi yang di bawah tadi kita anggap VA sama dengan 0,826 milivolt. Kemudian yang atasnya adalah 0,834 milivolt. Yang ditanya adalah kalau pada 828 milivolt itu berapa ininya temperaturnya ya. Nah, karena di sini adalah 124, kalau pada tegangan ini adalah 125. Nah, kalau pada tegangan sekian berapa di sininya? Nah, ini cara menghitungnya adalah dengan cara interpolarisasi. Kita lihat. Ada catatan seperti ini. Nah, ini kalau melihat cara seperti ini agak repot sekali ya. Agak repot sekali. Jadi Bapak berikan triknya saja untuk menghitungnya ya. Sebentar. Bapak keluar dulu sebentar ya. Bapak harus cari lembar kosong dulu. Ini untuk cara-cara Oke, kita lihat caranya ya, interpolasinya. Ini adalah untuk garis milivoltnya tadi ya, milivoltnya tadi. Tadi yang batas atasnya itu adalah 0,834 milivolt. Kemudian batas bawahnya adalah, yang mengapit bawahnya adalah 0,826 milivolt. Nah, yang diketemukan VM-nya dihitung adalah di sini 0,834
Jadi berapa? 828 ya. Nah, 828 milivolt. Kemudian ini adalah garis untuk penunjukan berapa derajat Celcius. Tadi di sini dikatakan 125 derajat Celcius. Yang di sini adalah 124 derajat Celcius. Derajat Celcius ya. Nah, yang ditanya adalah di sini ya, berapa derajat Celcius. Nah, kira-kira begitu ya prinsipnya. Bentar, ini mungkin bisa dihapus. Nah, kita masih bisa dapat ya. Bisa. Saya kembalikan lagi. Oke, ulang lagi. Nah, ini kita menghitung dengan cara interpolarisasi. Kita harus mengetahui dulu jarak ini ya. Nah, jarak dari sini ini berapa? Nah, jarak di situ katakanlah X ya. Nah, ini adalah 0,834 dikurang 0,826. Ini sama dengan berapa? Coba kita lihat. Sama dengan 0,008 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini berapa ya? 0,828 dikurang 0,826. Nah, itu ya. Berapa itu? 0,828 dikurang 0,826 sama dengan 0,002 ya. Nah, kemudian kalau dari sisi sini selisihnya adalah berapa derajat ya? 1 ya. 125 kurang 124 1. Nah, yang ditanya adalah di sini ya. Berapa derajat? Mungkin sudah ada yang bisa menghitung ya. Kalian kalau sudah biasa ya. Jadi ini menghitungnya kalau nggak salah ya 0,002 per
0,008 ya. Ini harusnya sama dengan berapa? Kalau katakan ini kita mau tahu X-nya di sini sama dengan X per 1 ya. Nah, karena jarak tadi ini 1 selisihnya itu. Sini ya. Nah, ini sebanding dengan ini. Nah ini kalau dilanjut lagi, nanti kita cari X-nya berapa. Nah, X-nya berapa, sehingga nanti kita bisa tahu suhu di sini berapa. Suhu di situ adalah 124 derajat Celcius ditambah X tadi ya. Nah, ini ketemu adalah berapa derajat Celcius. Oke, silakan ada yang bisa menghitung, membantu. Jadi ini kalau kita sederhanakan ya, jadi berapa ini? Kalau ini 1, ini adalah 4 ya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, ini 4 sehingga X-nya sama dengan berapa itu? Coba hitung. 1 dikali 4 ya. Sama dengan 1/4 ya. Atau 0,25 ya. Jadi nanti ini adalah 0,25. Ini kan tadi, sehingga temperaturnya adalah 124,25 derajat Celcius ya. Nah itu nanti suhunya menjadinya seperti itu. Dan nggak salah nih hitungan Bapak ya. Kalau salah berarti ya matematiknya ada yang lupa ini Bapak. 124 ditambah 0,25 ini tadi ya. Karena ini kan adalah 1/4. 1 dikali 1/4 ya 1/4 0,25. Oke, coba sekarang kalau kita lihat lagi berapa hasilnya ya. Tadi ini tadi. Oke, betul ya. Jadi temperatur yang sedang diukur oleh termokapel adalah 124,25 derajat Celcius. Jadi kalau dijelaskan dengan cara ini terlalu jelimet ya. Jadi Bapak lebih suka dengan cara digambar seperti itu, supaya kalian nggak perlu menghafal-ngafal ini ya. Ngapal ini nanti sebentar lupa.
Tapi kalau dengan gambar itu nggak perlu dihafal ya. Yang penting sudah mengerti nanti bisa. Bisa ditangkap ya? Bisa, Pak. Saya. Ya, Bisa. jadi menghitungnya seperti itu. Sehingga kita kembali lagi ke daftar sini ya. Jadi kan tadi kita ketemu di sini milivoltnya ketemu kan tadi 0,828. 828 di sini nggak ada suhu berapa di sini kan. Terpaksa harus dihitung ya karena dia ada di antara ini, ada di antara ini. Jadi kan 124 lebih 25 ya, 0,25. Jadi 124,25 derajat Celcius. Nah, digambar ini kalau lebih detail lagi skalanya ya mungkinnya adanya di antara. Gitu cara menghitungnya. Artinya di sini yang perlu diperhatikan bahwa suhu sekitar cold junction itu akan mempengaruhi pengukuran daripada termokopel. Kita kembali lagi ke sini ya. Jadi ini kan milivol ini ya harusnya kan PM ini adalah sesuai dengan apa yang diukur di sini ya, harus proporsional. Gitu. Nah ini kalau cold junction-nya ada di lapangan ya, atau cold junction-nya ada di dekat control room ya. Jadi sebenarnya kalau di lapangan itu sekitar temperatur katakanlah 33 derajat Celcius ya. Nah, kemudian kalau di control room itu di ruang mekanisnya ya atau di ruang pengkabelannya dekat di modul input output ya ke DCS itu biasanya sudah ruangan dingin ya, sudah menggunakan AC sentral. Itu mungkin sekitar suhunya sudah 20-an derajat ya Celcius atau di bawah 20 derajat Celcius, mungkin sekitar 18 derajat Celcius. Nah, itu artinya suhu sekitar cold junction yang di sana itu kan jauh ya lebih rendah. Nah, itu akan mempengaruhi milivolt cold junction-nya tadi ya. Nah, gitu ya. Tapi seyogyanya walaupun kalau misalnya seumpamanya satunya dipasang di lapangan ya, satunya dipasang di control room itu nanti VM-nya harusnya sama gitu ya. PM-nya sama. Jadi tadi kan di soal tadi adalah minus 20 derajat Celcius ya. Nanti kalau di lapangan 33 derajat Celcius, nanti cold junction-nya juga beda ya. Nah, itu nanti berdasarkan perhitungan itu nanti hasilnya akan sesuai dengan yang di sini. Jadi mungkin Bapak ulang lagi ya. Sebenarnya di sini temperatur yang diukur di sini adalah tadi 124,25 derajat Celcius. Nah, cold junction-nya kebetulan tadi adalah 20 derajat Celcius, itu kira-kira itu di ruangan dekat DCS ya, ruangan dingin ya. Nah, itu diketemukan milivoltnya adalah 0,8 berapa tadi cold junction yang 20 tadi ya. Nah, iya 0,113. Tapi kalau sebenarnya nanti dipasang katakanlah di mana di lapangan ya sekitar mendekati 30 ya. Nah, ini 20 ditambah 10. Nah, sekitar menjadi 0,173. Ya. Nah, nanti dihitung-hitung nanti ketemunya adalah tetap hasilnya adalah 124,25 derajat Celcius juga. Karena nanti ini perhitungannya berbeda lagi ya, tapi nanti hasil akhirnya tetap
adalah sesuai dengan yang diukur tadi 124,25 derajat Celcius tadi. Oke, tadi seperti itu ya cara menghitungnya. Ya ini kalian mungkin kalau dijelaskan seperti ini kurang bisa memahami ya. Tapi nanti kalau sudah mengalami di lapangan itu akan mudah, ya, akan mudah. Apalagi di lapangan sudah dibantu dengan alat-alat yang canggih ya. Nanti itu nggak perlu lagi ngitung-ngitung seperti ini. Ya. Nanti itu semua sudah serba otomatis, langsung bisa menunjuk ke sini. Ya. Jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi. Tapi kalian sebagai yang masih belajar harus tahu dasarnya mendapatkan ini tuh dari mana, caranya seperti apa. Karena sekarang di alat-alat yang sudah canggih itu semuanya rumus-rumus ini sama tabelnya tadi sudah dimasukkan di dalam memorinya komputer di alat itu. Jadi kalau kita tinggal masukkan data-datanya nanti dia sudah ngitung sendiri atau sudah hasil keluar. Ya. Sama dengan kalian kalau menggunakan kalkulator ya, misalnya ada pembagian-pembagian, ada pengkalian, kalian tinggal masukkan angka-angka suku-suku kalian atau udah ada hasilnya. Tapi kalian kan juga sudah tahu bagaimana kok bisa dapat sekian, gitu ya. Nah itu yang penting. Nah sekarang Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana pengukuran termokopel tadi sampai bisa dibaca di DCS atau di PLC atau di indikator. Nah itu perjalanannya seperti ini. Jadi termokopel yang mengukur satu media, kemudian ini adalah tegangan PM-nya itu tadi ya, tegangan PM-nya itu tadi. Ya, sudah melalui, nah ini namanya cold junction ya. Ini hot junction. Ini PM-nya. Nah, PM-nya ini akan masuk ke satu alat ini ya. Nah, ini namanya transmitter. Ini kita sebut adalah transmitter atau lengkapnya temperatur transmitter. Nah, tugasnya temperatur transmitter tadi adalah untuk mengkonversi PM tadi menjadi nilai 420 miliampere. Ya. Jadi di dalam temperatur transmitter ini adalah ada rangkaian-rangkaian elektronik ya di dalam sini. Rangkaian elektronik yang mengkonversi dari milivolt di PM tadi yang setara dengan suhu yang diukur sini ya, menjadi sinyal miliampere. Nanti sinyal miliampernya berkisar antara 4 sampai 20 miliampere. Nanti besar miliampere ini juga artinya setara dengan ini. Karena milivolt ini hanya berubah saja. Besaran PM tadi menjadi besaran miliampere, di mana dia setara dengan nilai yang diukur. Nah, sehingga keluaran atau output dari temperatur transmitter adalah miliampere tadi. Ini dikirim jauh ke control room, nanti diterima di DCS. Ya. Nah, di sini adalah modul input, namanya modul input. Modul input khusus untuk sinyal analog ya, sinyal analog. Sinyal analog itu 420 ini adalah sinyal analog. Karena ada juga namanya sinyal digital ya. Nah, ini adalah I/O ya. Kalau namanya DCS itu ya ada tengahnya ini ada terdiri dari controllernya ya, ada microprosesornya.
Di sini tempat pemrosesannya. Nah, tapi sinyal-sinyal dari luar dia harus masuk dulu ke input modul. Input modul. Nah, jadi ada modul ya. Nah, ini sinyal-sinyal ini masuk dulu ke terminalnya. Nah, di sini ada rangkaian elektronik ya, yang tugasnya adalah merubah nilai miliampere tadi ke besaran digital yang bisa dimengerti oleh prosesor tadi. Nanti prosesor tadi baru ada sinyal outputnya ya, nanti bisa untuk ke indikator, bisa untuk ke mana personal komputer ya, displaynya ya, nanti di displaynya akan menunjuk nanti 124,25 derajat Celcius. Nah, itu adalah perjalanan sinyalnya seperti ini. Jadi kenapa dipakai 420 mA? Karena ini perjalanannya jauh ya. Kalau menggunakan arus itu dia nanti harganya akan tidak tidak akan berkurang ya. Dia tetap stabil. Kalau semuanya di sini misalnya sinyalnya dari sini 9 mA ya, sampai sini juga 9 mA. Tapi kalau menggunakan milivolt ya, sinyalnya menggunakan besaran milivolt ini nanti di sepanjang perjalanan akan drop ya, sehingga nanti hasil pengukuran menjadi tidak akurat. Nah, ini kita lihat lagi gambar lain. Nah, ini adalah sensor. Nah, ini termokopelnya tadi. Termokopel. Kemudian tegangan PM-nya masuk ke transmitter. Nah, kemudian dirubah menjadi sinyal output 420 mA. Nah, ini baru ke sisi controller side atau ke DCS atau ke recorder. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa yang dilalui daerahnya jauh ya. Nah, di transmitter ini disediakan fasilitas adjust tiru, adjust pan. Ada adjust tiru, ada adjust pan. Jadi kemarin waktu Bapak membawakan materi tentang mengkalibrasi sebuah pressure gauge, nah itu ada adjust tiru ya dengan jarumnya, kemudian ada adjust pan. Ini pun juga begitu ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi di transmitternya ada adjust tiru, ada adjust pan. Fungsinya apa? Supaya sinyal miliampere yang keluar ini adalah setara dengan temperatur yang diukur oleh sensor ini. Apa lanjut? Ini gambar lain. Jadi di sini adalah untuk yang teknologi yang sudah lebih maju sekarang itu sudah tidak perlu lagi dihitung-hitung seperti tadi ya, kita mencari lewat daftar. Ya. Nah, sekarang semuanya sudah dihitung dengan teknologi ini ya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah ujung termokopel tadi ya. Kemudian di sini adalah cold junction-nya tadi ya. Nah, cold junction. Ini tadi hot junction-nya atau termokopel. Jadi di sini adalah PM-nya tadi ya. Kemudian di sini ada temperatur sekitar atau temperatur ruang ya. Karena temperatur ruang tadi akan mempengaruhi ini. Nah, sekarang dengan teknologi yang sekarang ini untuk temperatur ruangnya sudah dideteksi ya dengan reference temperatur sensor ini. Sehingga di sini sudah diukur berapa suhunya ya, berapa suhu di ruangan sini.
Kemudian dengan amplifier atau dengan rangkaian elektronik ini ya, nah outputnya sudah menjadi milivolt, ya, sudah menjadi milivolt, ya, sudah menjadi milivolt. Ini setara, jadi besaran milivolt ini setara dengan temperatur yang terukur di sini oleh sensor ini. Nah, kemudian ini nanti diperhitungkan dengan milivolt, ya, yang ada di sini. Jadi VM tadi sudah dihitungkan. Jadi di rumusnya tadi diberlakukan sini menggunakan alat penjumlah ini ya. Sehingga nanti akan menghasilkan VM yang sudah dikurangi ini tadi ya. Nah, ini tadi. Jadi artinya VM-nya sebetulnya adalah ini ya. Ini VM-nya. Ini VM yang di sini adalah VM yang belum dikurangi dengan nilai yang setara dengan temperatur ruangan. Jadi artinya ini adalah pengkoreksinya ya, pengkoreksinya dia berdasarkan temperatur ruangan tadi diukur. Nah ini adalah gambar lain daripada penampakannya transmitter ya. Nah, ini termokopolnya. Nah ini temperatur transmitter yang terpasang di kepalanya termokopol tadi. Ada positif, ada negatif. Kemudian di sini ada zero adjust, ada span adjust. Ya. Kemudian nanti ini baru dalam bentuk miliampere ya, miliampere, baru nanti ke recorder semuanya gitu ya, masuk ke indikator atau masuk ke DCS ya dan lain-lain. Nanti di sini kalau dia ke indikator ya dia nunjuknya tadi misalnya 124,25 derajat Celcius itu tadi. Nah ini kita lihat lagi. Sekarang ini adalah langsung dari transmitternya. Ini transmitter tadi. Nah, ini kan termokopolnya di sini ya. Termokopolnya di sini. Kemudian dirubah oleh transmitter tadi menjadi outputnya 4 sampai 20 mA. Karena ini dalam ampere, maka semuanya dihubung seri ya. Nah, ini namanya dihubung seri. Untuk controller, untuk indikator, untuk recorder. Nah, ini semuanya ini membacanya tadi kalau sesuai yang tadi contoh soal tadi adalah 124,25 derajat Celcius. Jadi kalau ke controller dia membacanya sinyal miliampere tadi adalah setara dengan 124,25 derajat Celcius tadi. Ini pun juga begitu. Ini karena di seri ya. Jadi besaran arusnya kalau di seri itu adalah sama ya. Nah, kalau di seri, makanya dihubung seri. Ini indikator nanti kalau ini ada skala, nah ini menunjukkan 124,25 derajat Celcius. Recorder pun juga begitu. Recorder itu adalah pencatat ya, pencatat. Nah ini adalah aplikasi daripada termokopol ya, termokopol. Salah satunya kalau di sistem kontrol, nah ini penggambarannya seperti ini. Bentar, Bapak